Pernahkah kamu menonton film tentang alien atau dunia fantasi dan berpikir, "Wah, aku berharap tempat seperti itu nyata?" Nah, coba tebak? Itu nyata. Tempatnya bernama Islandia. Ini bukan hanya negara lain yang kamu kunjungi. Ini seperti melangkah ke planet yang berbeda. 1 menit kamu dikelilingi oleh padang hijau, dan berikutnya, kamu melihat pantai pasir hitam dengan bongkahan es raksasa yang terlihat seperti berlian. Ini adalah negeri api dan es secara harfiah. Ada gunung berapi yang bisa meletus, dan gletser yang sudah ada ribuan tahun. Ini adalah tempat di mana alam adalah bintang utamanya, dan kita hanyalah penonton yang melihat dengan penuh kekaguman. Pulau ini penuh keajaiban. Bukan keajaiban sulap mengeluarkan kelinci dari topi, tapi keajaiban yang membuatmu merasa sangat kecil dengan cara terbaik. Kamu melihat air terjun yang begitu kuat, sampai kamu bisa merasakan tanah bergetar. Kamu melihat geyser menyemburkan air mendidih tinggi ke udara, hanya karena mereka mau. Orang-orang berbicara tentang elf dan makhluk tersembunyi, dan ketika kamu melihat ladang lava yang aneh dan ditutupi lumut, kamu mulai mempercayai mereka. Ini adalah perjalanan bagi siapa saja yang menginginkan petualangan, bagi siapa saja yang ingin melihat sesuatu yang benar-benar berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah cerita yang menunggu untuk diceritakan, dan kamu bisa menjadi tokoh utamanya. Petualangan Islandiaku sendiri dimulai dengan ide sederhana, untuk melihat tempat luar biasa ini tanpa harus menjual rumahku. Aku mendengar cerita tentang betapa mahalnya tempat itu, tempat di mana satu sandwich bisa lebih mahal dari tiket bioskop. Tapi aku bertekad. Aku percaya bahwa dengan perencanaan yang baik, selera humor, dan kemauan untuk tidur di tenda, siapapun bisa merasakan keajaiban Islandia. Panduan ini adalah ceritaku. Cerita tentang mengemudi keliling seluruh negara di jalan yang disebut Ring Road. Ini adalah cerita tentang makanan supermarket murah, pemandangan yang menakjubkan, dan kebebasan jalan terbuka. Ini adalah bukti bahwa petualangan tidak selalu harus datang dengan harga mahal. Jadi bersiaplah. Kita akan melakukan perjalanan ke negeri Viking, gunung berapi, dan pemandangan yang akan membuatmu terpukau. Ini bukan hanya panduan perjalanan. Ini adalah undangan. Undangan untuk menjelajahi tempat di mana setiap sudut yang kamu blokkan adalah wallpaper baru untuk layar komputermu. Tempat yang akan membuatmu percaya pada keajaiban lagi. Lupakan semua yang kamu pikir kamu tahu tentang perjalanan. Islandia adalah permainan yang sama sekali berbeda. Dan percayalah, ini adalah permainan yang pasti ingin kamu mainkan. Mari kita mulai perjalanan ini ya. Negeri api dan es sedang menunggu kita. Langkah pertama dari setiap petualangan besar adalah, ya, sampai ke sana. Bagiku, perjalanan ke negeri es dan api dimulai di Dublin, Irlandia. Kenapa Dublin? Itu adalah pusat rahasia bagi maskapai penerbangan murah. Anggap saja itu portal rahasia ke tempat-tempat lain yang lebih mahal. Terbang langsung dari pusat utama di Asia Tenggara ke Islandia bisa sangat mahal. Rasanya seperti membeli tiket konser dari calo tepat di luar tempat acara. Tapi jika kamu cerdas, kamu bisa menemukan penerbangan yang lebih murah ke kota Eropa seperti Dublin terlebih dahulu. Bersantai sebentar, lalu naik penerbangan murah ke Bandara Internasional Keflavik, bandara utama Islandia. Ini memecah perjalanan panjang dan menghemat uangmu secara mengejutkan. Perencanaan adalah kekuatan supermu dalam hal memesan penerbangan. Jangan hanya memesan penerbangan pertama yang kamu lihat. Jadilah detektif. Gunakan situs web perbandingan penerbangan, atur pemberitahuan harga, dan fleksibel dengan tanggalmu. Terkadang, terbang pada hari Selasa jauh lebih murah daripada terbang pada hari Jumat. Ini seperti diskon rahasia yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Aku menghabiskan berminggu-minggu mengamati harga penerbangan naik turun seperti remaja yang moody. Ketika aku akhirnya melihat harga yang tidak membuat dompetku menangis, aku langsung memesannya. Perasaan mendapatkan penawaran bagus untuk penerbangan hampir sama bagusnya dengan liburan itu sendiri. Hampir. Ingatlah untuk membawa barang ringan. Ini sangat-sangat penting. Maskapai penerbangan murah itu licik. Mereka memikatmu dengan harga tiket murah, tapi kemudian mereka menagihmu untuk hal lain. Tasmu terlalu berat? Bayar. Kamu ingin memilih tempat dudukmu? Bayar. Kamu ingin menghirup udara mereka? Oke. Mungkin bukan yang terakhir itu, belum. Untuk menghindari biaya tambahan ini, jadilah ahli dalam packing minimalis. Gulung pakaianmu, kenakan sepatu bot terberatmu di pesawat, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkan 5 pasang celana jeans untuk perjalanan berkemah? Jawabannya selalu tidak.
1 pasang celana tahan air yang bagus lebih berharga daripada 5 pasang celana jeans di Islandia. Setelah kamu mendarat di Keflavik, petualangan sesungguhnya dimulai. Udara terasa berbeda, lebih bersih, lebih dingin, dan penuh kemungkinan. Bandara itu sendiri modern dan mudah dinavigasi. Tapi jangan terlalu nyaman. Misimu adalah keluar dari bandara dan mulai menjelajah. Kamu telah berhasil menyelesaikan bagian pertama misi tiba di Islandia tanpa menyatakan bangkrut. Sekarang, saatnya mendapatkan kendaraanmu, rumah berjalanmu untuk sekitar seminggu ke depan. Perasaan melangkah keluar dari bandara, mengetahui kamu akan mengemudi keliling seluruh negara, adalah campuran kegembiraan dan sedikit perasaan, apa yang sudah aku lakukan ini. Ini adalah perasaan terbaik di dunia. Di Islandia, mobil bukan hanya sekadar mobil. Itu adalah kebebasanmu. Itu adalah hotel bergerakmu. Itu adalah restoran pribadimu dengan pemandangan. Tanpa mobil, menjelajahi Islandia seperti mencoba makan sup dengan garpu. Bisa saja, tapi sangat-sangat sulit dan berantakan. Ring Road, atau Rute 1, adalah jalan raksasa yang mengelilingi seluruh negara. Itu adalah jalanmu menuju petualangan. Menyewa kendaraan adalah cara paling fleksibel dan secara mengejutkan, salah satu cara paling hemat biaya untuk melihat semuanya. Kamu bisa berhenti dimanapun kamu mau, kapanpun kamu mau. Melihat air terjun keren di pinggir jalan, tinggal menepi. Ingin melihat matahari terbenam di atas gletser, kamu juga bisa melakukannya. Nah, mobil jenis apa yang harus kamu dapatkan? Ini pertanyaan besar. Kamu akan melihat truk monster 4x4 raksasa yang terlihat seperti bisa mengemudi ke bulan. Mereka keren, tapi juga sangat mahal untuk disewa dan banyak minum bensin. Untuk perjalanan hemat di sekitar Ring Road, kamu tidak perlu truk monster. Mobil kecil yang sederhana sudah sangat bagus, terutama di musim panas. Lebih murah untuk disewa, menggunakan lebih sedikit bahan bakar, dan lebih mudah diparkir. Anggap saja sebagai teman yang rendah hati dan dapat diandalkan yang menyelesaikan pekerjaan tanpa membutuhkan semua perhatian. Kami memilih Dacia Duster, yang merupakan pilihan tengah yang bagus. Memiliki penggerak 4 roda untuk beberapa jalan kerikil yang lebih kasar, tapi masih cukup hemat bahan bakar. Campervan adalah pilihan menakjubkan lainnya, dan mungkin pilihan terbaik untuk kebebasan dan penghematan maksimal. Campervan adalah mobil dan kamar hotel yang digabungkan. Kamu bisa tidur di dalamnya, dan beberapa bahkan memiliki dapur kecil di belakang. Ini berarti kamu menghemat banyak uang untuk akomodasi, yang merupakan salah satu pengeluaran terbesar di Islandia. Bangun tidur, membuka pintu fanmu, dan melihat gunung berapi atau gletser tepat di luar, adalah pengalaman yang tidak bisa kamu beli di hotel mewah manapun. Hanya kamu dan alam. Ditambah lagi, kamu tidak perlu mengemas dan membongkar tasmu setiap hari. Rumahmu selalu bersamamu. Sebelum kamu memesan, pastikan untuk mendapatkan asuransi yang tepat. Ini bukan tempat untuk menghemat uang. Cuaca di Islandia gila. Badai angin tiba-tiba bisa meniup pasir dan batu kecil ke mobilmu, merusak cat. Ini disebut perlindungan pasir dan abu, dan kamu harus mendapatkannya. Juga, dapatkan perlindungan kerikil karena banyak jalan di luar ring road utama tidak beraspal. Awalnya mungkin terlihat seperti biaya tambahan yang menjengkelkan, tapi itu bisa menyelamatkanmu dari tagihan besar di akhir perjalananmu. Anggap saja seperti membeli helm sebelum mengendarai sepeda motor. Kamu berharap tidak membutuhkannya, tapi kamu akan sangat senang memilikinya jika terjadi sesuatu. Islandia itu indah, tapi juga bisa menjadi monster yang memakan uangmu. Hotdog sederhana saja bisa sangat mahal. Makan di luar setiap kali makan adalah cara tercepat untuk menghancurkan anggaranmu. Jadi, apa rahasia untuk bertahan hidup? Supermarket. Khususnya, supermarket murah seperti Bonus, cari logo babi pink besar dan Kronan. Tempat-tempat ini akan menjadi penyelamatmu. Bahkan sebelum kamu memulai perjalanan Ring Road, pergilah ke salah satu supermarket ini dan berbelanja. Beli pasta, mie, roti, keju, skyr, yogurt Islandia yang luar biasa, dan camilan. Ini adalah peti hartamu untuk berhemat. Memasak makanan sendiri adalah bagian besar dari pengalaman Islandia dengan anggaran terbatas. Sebagian besar tempat perkemahan memiliki fasilitas dapur, atau jika kamu punya campervan, kamu bisa memasak di bagian belakang. Makanan pasta sederhana dengan saus, dimakan sambil melihat pemandangan indah, terasa lebih istimewa daripada makan malam mewah di restoran. Untuk sarapan, makan roti dengan selai atau semangkuk skyr. Untuk makan siang, buat sandwich. Kedengarannya sederhana, tapi itu menghemat uangmu dalam jumlah yang luar biasa.
Dan jangan lupakan botol air minum yang bisa diisi ulang. Air keran di Islandia adalah salah satu yang paling murni di dunia. Itu langsung dari gletser. Jangan pernah membeli air kemasan. Cukup isi ulang botolmu secara gratis dimanapun kamu pergi. Untuk akomodasi, berkemah adalah pilihan terbaik. Islandia memiliki jaringan tempat perkemahan yang fantastis di seluruh negeri. Mereka bersih, aman, dan relatif murah. Kamu hanya perlu membeli kartu berkemah. Kartu ini memberimu akses ke puluhan tempat perkemahan di seluruh Islandia dengan harga tetap untuk sejumlah malam tertentu. Ini adalah penawaran yang bagus. Kamu bisa tidur di tenda atau di camper vanmu. Tidur di tenda saat berangin dan hujan mungkin terdengar menakutkan, tapi itu semua bagian dari petualangan. Itu membuatmu lebih menghargai hari-hari cerah. Ditambah lagi, kamu bisa bertemu sesama pelancong dan berbagi cerita. Bagaimana dengan uang itu sendiri? Apakah kamu butuh uang tunai? Jawabannya sebagian besar tidak. Islandia adalah negara yang sangat modern, dan kamu bisa membayar hampir semuanya dengan kartu kredit atau debit, bahkan untuk kopi di desa kecil. Sebenarnya lebih baik menggunakan kartu karena kamu tidak perlu khawatir membawa banyak uang tunai atau memiliki sisa krona Islandia di akhir perjalananmu. Namun, selalu merupakan ide bagus untuk memiliki sedikit uang tunai. Mungkin untuk beberapa biaya kamar mandi di tempat-tempat wisata tertentu, atau untuk pasar petani. Tapi sungguh, kartu plastikmu akan menjadi teman terbaikmu. Pastikan untuk memberitahu bankmu bahwa kamu bepergian agar mereka tidak memblokir kartumu. Setelah mengambil mobil sewaan kami dan mengisi persediaan makanan yang akan membuat mahasiswa bangga, petualangan kami secara resmi dimulai. Misi pertama adalah lingkaran emas yang terkenal. Ini adalah rute wisata populer dekat Reykjavik. Jadi ini cara yang baik untuk memulai kehebatan Islandia. Ini seperti hidangan pembuka sebelum hidangan utama. Rute ini mencakup 3 pemberhentian utama. Yang pertama adalah Taman Nasional Thingvellir atau Thingvellir. Tempat ini tidak hanya indah, ini gila secara historis dan geologis. Disinilah parlemen Viking kuno bertemu berabad-abad yang lalu. Yang lebih penting, disinilah 2 lempeng tektonik, lempeng Amerika Utara dan Eurasia, perlahan-lahan saling menjauh. Kamu benar-benar bisa berjalan di antara 2 benua. Keren sekali kan? Pemberhentian kedua di lingkaran emas adalah area geothermal geysir. Udara di sini berbau telur, berkat belerang, tapi kamu akan terbiasa. Atraksi utamanya adalah geysir bernama Strokkur. Geysir asli tidak terlalu sering meletus lagi, tapi Strokkur sangat dapat diandalkan. Setiap 5 hingga 10 menit, ia menyemburkan kolom air mendidih setinggi 30 meter ke udara. Kamu melihat air mendidih, membentuk kubah biru cerah. Lalu, whoosh! Ini adalah hal yang kuat dan mengasihkan untuk ditonton. Kamu akan menemukan dirimu menunggu untuk meletus lagi dan lagi, seperti anak kecil yang menunggu mainan kejutan muncul. Pemberhentian terakhir dari trifecta lingkaran emas adalah Gullfoss, air terjun emas. Ini bukan hanya air terjun, ini adalah monster. Air dari sungai Gletser mengalir deras dalam 2 tahap ke ngarai yang dalam, kekuatan dan suara yang luar biasa. Pada hari yang cerah, kabut dari air terjun menciptakan pelangi yang indah, membuatnya terlihat lebih ajaib. Ada jalur yang memungkinkanmu mendekat, sehingga kamu bisa merasakan percikan air di wajahmu. Ini adalah pengalaman yang merendahkan hati yang mengingatkanmu betapa kuatnya alam. Ketiga tempat ini membuat hari pertama yang sempurna, pengenalan yang bagus untuk pemandangan menakjubkan yang akan kamu lihat di seluruh Islandia. Di luar 3 yang utama, kami memutuskan untuk sedikit lebih jauh ke tempat bernama Landmannalaugar di dataran tinggi. Ini membutuhkan kendaraan 4x4, karena jalannya kasar, jalan F yang tidak beraspal. Itu adalah perjalanan yang bergelombang dan lambat, tapi sepadan. Landmannalaugar seperti lukisan. Pegunungannya terbuat dari riolit, yang membuatnya tampak dalam nuansa merah, merah muda, oranye, hijau dan kuning. Ini adalah lanskap yang surreal. Setelah mendaki panjang melalui pegunungan berwarna-warni ini, kamu bisa bersantai di sumber air panas alami. Duduk di air sungai yang hangat, dikelilingi oleh pegunungan berwarna-warni ini, adalah salah satu momen perjalanan sempurna yang akan kamu ingat selamanya. Itu adalah akhir yang menakjubkan untuk beberapa hari pertama kami. Meninggalkan dataran tinggi, kami melanjutkan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan di Ring Road. Bagian Islandia ini terkenal dengan air terjunnya, dan kamu akan melihat begitu banyak sehingga kamu mungkin akan sedikit bosan. Hanya bercanda, kamu tidak akan pernah bosan dengan air terjun Islandia.
Pemberhentian utama pertama adalah Seljalandsfoss. Air terjun ini istimewa karena kamu benar-benar bisa berjalan di belakangnya. Ada jalan setapak yang membawamu ke gua kecil di belakang tirai air. Agak basah dan licin, tapi pemandangan dari belakang air terjun, melihat ke lanskap hijau benar-benar unik dan sangat sepadan dengan sedikit basah. Hanya perjalanan singkat dari Seljalandsfoss adalah air terjun terkenal lainnya, Skogafoss. Yang ini berbeda. Ini adalah air terjun klasik yang kuat yang terlihat seperti langsung keluar dari film. Bentuknya persegi sempurna, sekitar 60 meter tinggi, dan 25 meter lebar. Dinding air besar yang jatuh dengan suara gemuruh yang konstan. Kamu bisa berjalan tepat di bawahnya dan merasakan kekuatannya yang luar biasa dan basah kuyup oleh percikan air. Ada juga tangga di samping air terjun dengan sekitar 500 anak tangga. Jika kamu mendaki sampai ke puncak, kamu akan dihadiahi pemandangan air terjun yang fantastis dari atas dan garis pantai di kejauhan. Setelah tur air terjun kami menuju pantai untuk melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Pantai pasir hitam Reynisfjara. Ini bukan pantai cerah biasa dengan orang-orang bahagia bermain bola voli. Ini adalah pantai yang dramatis, moody dan indah dengan pasir vulkanik hitam, ombak yang kuat, dan kolom basal menakjubkan yang terlihat seperti organ gereja raksasa. Ombak di sini terkenal berbahaya dan tidak terduga. Mereka disebut ombak sneaker karena mereka bisa tiba-tiba datang lebih jauh ke pantai daripada yang kamu duga. Ada tanda-tanda di mana-mana yang memperingatkanmu untuk menjauh dari air. Jadi, kagumi keindahannya dari jarak aman. Jangan menjadi cerita sedih bagi turis lain untuk dibaca. Tidak jauh dari pantai, kami mengunjungi desa kecil yang menawan bernama Fik. Ini adalah kota kecil dengan gereja terkenal yang terletak di bukit yang menghadap ke pantai pasir hitam dan tumpukan laut. Ini adalah salah satu gereja yang paling banyak difoto di seluruh Islandia, dan untuk alasan yang bagus. Pemandangan dari gereja sangat menakjubkan. Fik juga merupakan tempat yang bagus untuk berhenti mengisi bensin, minum kopi, atau sekadar meregangkan kaki sebelum melanjutkan perjalanan ke timur. Kontras atap merah gereja dengan bukit hijau dan pantai hitam di bawahnya adalah ringkasan sempurna dari keindahan Islandia yang unik dan berwarna-warni. Itu adalah hari air yang kuat dan lanskap gelap yang dramatis. Saat kami berkendara lebih jauh ke timur, lanskap berubah lagi. Tiba-tiba, gletser besar mulai muncul di sebelah kiri kami. Kami memasuki wilayah Taman Nasional Vatnajökull, rumah bagi gletser terbesar di Eropa. Ukurannya begitu besar sehingga sulit untuk memahami skalanya. Ini seperti benua es. Pemberhentian utama pertama kami di sini adalah Jökulsárlón, sebuah laguna gletser. Tempat ini menakjubkan. Gunung es besar yang telah pecah dari gletser mengapung di laguna yang dalam dan tenang sebelum perlahan-lahan menuju laut. Gunung es datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka adalah campuran yang menakjubkan dari putih, biru cemerlang, dan bahkan hitam dari abu vulkanik. Kamu bisa duduk di tepi pantai dan menyaksikan gunung es mengapung, mendengarkan suara retakan dan erangan yang mereka buat. Ini adalah pengalaman yang sangat damai dan memukau. Atau, kamu bisa naik tur perahu untuk mendekat ke es. Kami hanya berjalan di sepanjang tepi, benar-benar kagum. Tepat di seberang jalan dari Laguna adalah tempat yang dijuluki Diamond Beach. Disinilah gunung es dari Laguna terdampar di pantai pasir hitam. Bongkahan es bening terlihat seperti berlian raksasa yang tersebar di beludru hitam. Kontrasnya luar biasa, dan itu adalah salah satu pemandangan terindah dan paling surreal di seluruh Islandia. Kamu bisa berjalan di antara berlian es, masing-masing adalah pahatan unik yang diciptakan oleh alam. Merasa terinspirasi oleh semua es, kami memutuskan untuk melakukan pendakian gletser. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan dengan pemandu. Gletser berbahaya, dengan retakan tersembunyi dan kondisi yang berubah. Kami memesan tur dan diberi krempon, paku untuk sepatu bot kami, dan kapak es. Berjalan di gletser adalah pengalaman yang tak terlupakan. Kamu berjalan di atas es purba yang berusia ribuan tahun. Pemandu menunjukkan celah biru tua, menjelaskan bagaimana gletser terbentuk, dan memastikan kamu tidak jatuh ke dalam lubang. Rasanya seperti kamu berada di planet lain. Ini sedikit melelahkan, tapi pemandangan dan perasaan berada di atas begitu banyak es sepadan dengan setiap langkah. Setelah petualangan es kami menjelajahi sedikit sejarah di tempat yang terasa seperti langsung dari lokasi syuting film. Dekat kota Höfen, kami menemukan desa Viking yang direkonstruksi.
Itu sebenarnya dibangun sebagai lokasi syuting untuk film yang tidak pernah selesai, tapi sekarang menjadi daya tarik wisata yang keren. Kamu bisa berjalan melalui desa, melihat rumah-rumah beratap rumput, dan membayangkan bagaimana kehidupan Viking 1000 tahun yang lalu. Agak unik dan tidak sepenuhnya otentik, tapi ini adalah pemberhentian yang menyenangkan yang menambah rasa berbeda pada perjalanan. Itu adalah istirahat yang menyenangkan dari alam yang luar biasa dan sekilas yang keren tentang masa lalu Viking Islandia yang terkenal sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju Fjord Timur. Perjalanan melalui Fjord Timur adalah salah satu bagian terindah dari Ring Road. Jalan berkelok-kelok, memeluk garis pantai, dengan pegunungan curam di satu sisi dan lautan biru tua di sisi lain. Wilayah ini terasa lebih tenang dan terpencil daripada pantai selatan yang ramai. Ada desa-desa nelayan kecil yang menawan terselip di fjord, masing-masing dengan karakter uniknya sendiri. Kami berhenti di sebuah kota kecil bernama Seyðisfjörður, yang terkenal dengan gereja birunya dan jalan yang dicat pelangi menuju ke sana. Ini adalah tempat yang sangat artistik dan damai, dikelilingi oleh pegunungan dengan air terjun yang mengalir di sisi-sisinya. Rasanya seperti surga tersembunyi. Melanjutkan ke utara, lanskap menjadi semakin aneh dan vulkanik. Kami mencapai daerah Mývatn, yang merupakan titik panas geotermal lainnya. Ini seperti versi yang lebih kecil dan lebih gila dari lingkaran emas. Ada danau yang indah, formasi lava aneh di Dimmuborgir, yang konon merupakan rumah para elf, dan area geotermal yang kuat dan berbau busuk bernama Farir. Di Farir, tanah berwarna oranye dan kuning, dan ada lumpur mendidih dan lubang uap di mana-mana. Bau belerang sangat kuat, tapi pemandangannya luar biasa. Rasanya seperti kamu berada di Mars. Ini adalah pengingat yang kuat tentang kekuatan vulkanik yang terus membangun Islandia dari bawah. Tidak jauh dari Mývatn adalah air terjun yang menyaingi Gullfoss dalam kekuatan Dettifoss. Konon ini adalah air terjun paling kuat di Eropa berdasarkan volume air. Tanah benar-benar bergetar saat kamu mendekatinya. Airnya abu-abu dan keruh dengan sedimen, dan jatuh ke ngarai besar dengan kekuatan yang menakutkan. Ini tidak secantik beberapa air terjun lainnya, tapi sangat mengesankan dan mentah. Ini adalah alam pada kondisi paling ganas dan liar. Berdiri di sana, menyaksikan volume air yang sangat besar menghilang ke ngarai, membuatmu merasa sangat kecil. Ini adalah pemandangan yang merendahkan hati dan menakjubkan yang tidak akan kamu lupakan. Dari utara, kami memulai perjalanan panjang kembali menuju Reykjavik untuk menyelesaikan putaran Ring Road kami. Bagian barat Islandia memiliki keindahannya sendiri, dengan perbukitan bergulir, pertanian, dan suasana yang lebih damai. Setelah lebih dari seminggu di jalan, melihat lampu kota Reykjavik terasa sedikit aneh. Kami sudah lama berada di alam liar. Kami menghabiskan malam terakhir kami di tempat perkemahan dekat kota, merasa lelah tapi sangat bahagia. Kami telah mengemudi keliling seluruh negara. Kami telah melihat gletser, gunung berapi, air terjun, dan hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan akan kami lihat. Kami melakukan semuanya dengan anggaran terbatas, membuktikan bahwa kamu tidak perlu kaya untuk memiliki pengalaman yang kaya. Petualangan Islandiamu menanti. Jadi itulah perjalananku. Perjalanan hampir 2000 km mengelilingi pulau ajaib. Perjalanan yang penuh dengan mie instan, jalan bergelombang, dan pemandangan yang membuatku menghentikan mobil dan hanya menatap. Aku belajar bahwa Islandia lebih dari sekadar tempat di peta. Itu adalah perasaan. Itu adalah perasaan kebebasan di jalan terbuka, perasaan kagum di depan air terjun raksasa, dan perasaan damai saat menyaksikan gunung es mengapung. Ini adalah tempat yang menantangmu dengan cuaca liarnya dan menghadiahimu dengan keindahannya yang luar biasa. Ini adalah petualangan yang mengubahmu, meskipun hanya sedikit. Kamu mungkin berpikir bahwa perjalanan seperti ini terlalu sulit atau terlalu mahal untuk direncanakan. Tapi aku harap ceritaku menunjukkan kepadamu bahwa itu tidak benar. Itu sangat mungkin. Kamu tidak perlu menjadi penjelajah ahli atau punya banyak uang. Yang kamu butuhkan hanyalah sedikit rasa ingin tahu, kemauan untuk merencanakan, dan semangat petualangan. Kamu harus baik-baik saja dengan makanan sederhana dan tidur di tenda atau van kecil. Jika kamu bisa melakukan itu, maka salah satu negara terindah di dunia sedang menunggumu. Kenangan yang kamu buat akan jauh lebih berharga daripada kamar hotel mewah manapun. Dunia ini penuh dengan tempat-tempat menakjubkan, tapi aku bisa dengan jujur mengatakan bahwa Islandia itu istimewa. Ini adalah negara muda,
masih dibentuk oleh api dan es. Melihatnya berarti menyaksikan kekuatan planet kita secara langsung. Ini adalah pelajaran geologi, sejarah, dan kerendahan hati yang semuanya digabungkan menjadi satu perjalanan darat yang menakjubkan. Pemandangannya begitu epik dan sangat aneh, sehingga akan terukir dalam ingatanmu selamanya. Kamu akan kembali dengan kamera penuh foto yang terlihat tidak nyata, dan cerita yang mungkin tidak dipercaya oleh teman-temanmu. Ini adalah perjalanan yang akan membuatmu merasa lebih hidup. Jadi, inilah tantanganku untukmu. Mulailah bermimpi. Mulailah merencanakan. Lihat peta Islandia. Cari gambar lingkaran emas, Jökulsárlón, dan pantai pasir hitam. Biarkan imajinasimu meliar. Jangan biarkan rasa takut atau uang menghentikanmu. Menabung sedikit, cari penerbangan murah, ajak teman untuk pergi bersamamu, dan lakukan saja. Petualangan seru milikmu, petualangan luar biasa milikmu, ada di luar sana. Islandia sedang menunggu. Tunggu apa lagi? Jalan terbuka memanggil namamu, dan percayalah, kamu benar-benar harus menjawabnya.